Penularan virus corona tak hanya terjadi pada orang dewasa, anak-anak dan balita pun rentan akan paparan virus tersebut. Ya, bahkan beberapa di antara anak-anak yang terjangkit tidak memiliki riwayat bepergian. Seorang bayi di kota Malang, Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19 pada Minggu malam. Namun hingga kini belum diketahui bagaimana bayi berusia 1 tahun bisa terjangkit virus corona. Menurut Kepala Humas Pemkot Malang, tim masih melakukan observasi karena bayi tidak punya riwayat bepergian keluar kota sama sekali. Meski sempat dirawat di rumah sakit, namun kini sudah menjalani isolasi mandiri di rumah. Di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, 2 anak tertular COVID-19. Diduga penularan berasal dari ayahnya yang bekerja sebagai teknisi di Wisma Atlet. Baju kerja sang ayah diduga menjadi media penularan virus corona kepada anak dan istrinya. Awalnya anak yang berusia 4 tahun mengalami demam tinggi yang disertai batuk. Hal serupa juga dialami oleh ibu kedua anak ini sehingga dibawa ke rumah sakit. Hasil tes swab menunjukkan ibu dan 2 anaknya positif corona, sementara ayah dan anak pertamanya negatif COVID-19. Sementara itu di Yogyakarta, seorang balita laki-laki berumur 3 tahun dinyatakan positif corona dan dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Sebelum dibawa ke rumah sakit, pasien mengalami demam, batuk, dan juga sesak nafas. Setelah dirawat secara intensif, balita sembuh dan diperbolehkan pulang setelah menjalani 2 kali tes swab dengan hasil negatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana balita bisa terinfeksi virus corona sementara tidak pernah bepergian jauh? Dan bagaimana cara mencegah anak-anak dari paparan virus corona? Kami akan membahasnya bersama dengan Wali Kota Malang, Sutiaji, dan juga Kepala Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, waalaikumsalam. Ya, saya ke Pak Wali Kota terlebih dahulu. Pak Sutiaji, bisa dijelaskan dari hasil tracking ataupun investigasi yang dilakukan, dari mana asal muasal penularan terhadap bayi 1 tahun ini? Ini kita sasar dua. Satu sisi karena orang tuanya itu dia berjualan, jadi dia punya toko di rumahnya. Ini yang agak susah. Yang kedua, riwayat si bayi ini sering dibawa oleh kakeknya yang ada di Keponakan. Jadi ini sudah kita tracing, besok kita lakukan rapid test semuanya. Ini dari satu sisi keluarganya, terus mbahnya itu karena berada di wilayah kabupaten, tetap nanti akan kami koordinasi dengan wilayah, kuasa wilayah. Dari lingkungan terdekat bayi tersebut, ada tidak yang menunjukkan gejala serupa Pak, gejala COVID-19? Tidak ada. Maka karena tadi orang tuanya itu berjualan, jadi ada toko, yang notabene kan mobilitas orang kan ada. Walaupun kita sudah pakai physical distancing, maka bisa jadi saya masih, ini karena anaknya usia 1 tahun, bisa jadi mungkin dipegang orang-orang tertentu, yang ini sedang kami lakukan pelacakan. Di sisi lain ada informasi bahwa anak ini lebih banyak diasuh oleh kakeknya, yang berada di wilayah Keponakan yang memang itu berada di wilayah kabupaten. Jadi perkiraan penularan virusnya ini bukan dari keluarga terdekat, tapi mungkin dari pembeli di toko tersebut, begitu Pak? Ya, ada dua. Bisa jadi dari mbahnya, bisa jadi dari para pembeli. Oke, untuk memastikan agar tidak simpang siur, ini akan dilakukan seperti apa? Tes lingkar pertama, lingkar kedua? Kami sudah turunkan tim medis di kami. Kami pakai tracingnya kemarin sudah ada beberapa, kalau tidak salah ada 18 yang akan dilakukan rapid test dari sisi keluarga dan orang-orang yang sering belanja di situ. Yang kedua kami lakukan koordinasi dengan kabupaten tentunya untuk lakukan tracing di wilayah kabupaten. Karena kakeknya berada di wilayah kabupaten. Baik. Saya ke Prof. Amin. Prof, bagaimana bisa begitu bayi, balita yang tidak ada riwayat berpergian, hanya di rumah, kemudian juga orang tua atau keluarga terdekatnya tidak ada yang positif corona, tapi bayi tersebut nyatanya positif corona, Prof? Ya, ini satu contoh yang klasik bahwa mereka yang tertular itu tidak selalu sakit, tetapi bisa membawa virusnya ke orang lain. Dan yang tertular pertama itu tidak pernah menunjukkan gejalanya, tetapi
orang kedua yang ditulari itu karena mungkin kekebalannya tidak begitu tinggi, maka dia yang akan menimbulkan gejala. Dan ini sudah cukup banyak terjadi sejak awal sekali di Cina ketika waktu itu belum banyak diterima bahwa virus ini bisa ditularkan dari orang ke orang. Tapi ternyata ada orang yang baru pergi dari atau baru pulang dari tempat lain dari Wuhan kembali ke desanya, tetapi orang itu sendiri tidak sakit, cuman orang yang satu rumah kemudian menjadi sakit. Ya, jadi dalam kasus bayi ini memang kemungkinannya cukup banyak yang menjadi sumber. Bisa kalau kita dengar tadi dari cerita Bapak Wali Kota, orang-orang di sekelilingnya itu mungkin tidak sakit tetapi membawa virusnya. Kita tahu bahwa virus ini bisa berada di permukaan benda-benda cukup lama. Nah, ini yang kemudian bisa menjadikan virus ini bisa terbawa cukup jauh. Jadi tidak hanya kontak langsung orang-orang satu keluarga saja, artinya itu kan kontak dekat dari percikan hidung atau mulut itu langsung ke orang ya, tetapi karena ini lewat benda-benda biasanya itu bisa terbawa cukup jauh. Prof, apakah memang tidak ada sama sekali metode untuk mengidentifikasi orang tanpa gejala klinis ini yang bisa membahayakan balita? Ya, mereka-mereka yang masih bepergian itu termasuk dalam OTG, ya, orang tanpa gejala. Mereka pernah kontak dengan virusnya, tetapi sama sekali tidak menunjukkan gejala. Kalau toh diperiksa dengan rapid test, itu mungkin juga hasilnya negatif, karena mereka sama sekali tidak ada gejala. Dia baru akan muncul hasilnya positif itu dengan rapid test kalau sudah mulai ada gejalanya. Jadi kita bisa menggunakan rapid test itu untuk melacaknya, tapi pemeriksaannya harus minimum 2 kali. Jadi kalau sekali negatif, kemudian kita harus periksa lagi mungkin 3-4 hari kemudian diperiksa untuk memastikan. Karena virus itu bisa saja masih berkembang di dalam tubuhnya. Baik, Prof, sebahaya apa virus corona ini untuk bayi dan juga balita? Kalau orang dewasa mungkin sistem imunnya sudah lebih baik begitu dibandingkan bayi dan balita. Ya, sebetulnya yang banyak dikhawatirkan adalah usia-usia ekstrim, artinya usia lanjut usia atau usia yang sangat muda. Biasanya bayi-bayi itu ketika baru lahir dia memiliki kekebalan dari ibunya, ya, baik yang lewat plasenta maupun lewat ASI. Tetapi setelah usia 3 bulan atau 6 bulan itu kekebalan dari ibunya sudah mulai menurun, sementara yang dibangun sendiri oleh si bayi itu masih belum cukup baik, sehingga di usia-usia itulah mereka sangat rentan terhadap berbagai infeksi, termasuk coronavirus ini. Saya kembali ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, bagaimana kondisi terakhir bayi positif COVID-19 ini? Karena secara medis dia sudah dinyatakan agak sehat, maka dia lebih baik dipulangkan. Karena harapannya nanti ketika diasuh oleh orang tuanya, tentu dengan protap-protap tertentu akan lebih terjaga kesehatannya, dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ada langkah termasuk masyarakat semua. Ada langkah yang disiapkan untuk meminimalisir penularan terhadap orang lain, utamanya terhadap keluarganya? Sudah, jadi anak ini perlu diisolasi dan ibunya terbatas ya, jadi berkomunikasi juga ibunya terbatas, dia juga pakai alat-alat terkait dengan ketika dia merawat dan melayani si bayi tersebut. Tapi kami juga ingin memastikan, sebagaimana apa kata Profesor tadi, bahwa memang rapid nanti akan kita lakukan 2 kali. Jadi jeda waktu besok, terus nanti jeda waktu yang ditentukan akan kami lakukan rapid ulang. Karena ketika dia belum terpapar, bisa jadi dia tidak
terpaparnya bukan karena tidak ada virus, tapi karena mungkin virus belum masuk dan imunnya masih belum bereaksi. Jadi Ketika melakukan nanti sudah isolasi ada reaksi, mandiri begitu ya di rumah, ya, tapi kondisinya apakah mengalami sesak nafas atau hanya batuk pilek biasa dan juga obat yang eh, dikonsumsi anak tersebut apa saja, Mbak? awalnya memang itu ada gejala ke sana, ada panasnya meninggi, terus ada batuk-batuk, terus langsung anak ini dibawa ke rumah sakit. Dan setelah ya ditetapkan jadi PDP, maka melalui pentahapan-pentahapan dia diswab dan hasilnya sudah keluar bahwa dia adalah positif. Keluarnya itu lebih dahuluan dia ini pulang, tapi dia PDP, artinya diisolasi dan sesuai dengan protap kesehatan bahwa dia harus isolasi mandiri, sudah dipantau oleh puskesmas terdekat bagaimana ketika dia memberikan makan dan lain sebagainya. Oke, artinya yang diisolasi mandiri tidak hanya bayi tersebut, juga keluarga, aktivitas Termasuk keluarga. ekonominya, tokonya Ya, juga tidak buka ya Pak Wali Kota. ya, Ini ya, memastikan tidak bahwa tutup. melokalisir segala sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Ya, alhamdulillah masyarakat kita gayung bersambut. Ketika kita lakukan bahwa ini terkonfirmasi positif, maka si keluarganya menutup usahanya dan masyarakatnya sana sudah mengisolasi bahwa saling mengawasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Oke. Saya kembali ke Prof. Amin. Prof, sangat disayangkan apabila memang COVID-19 ini juga menjangkiti balita. Ini bukan matematika, ini bukan berbicara soal peluang, Prof. Tapi kalau Anda melihat bagaimana peluang anak-anak balita yang tidak satu kasus, ada beberapa kasus kita sudah siarkan tadi, upaya apa yang terbaik dilakukan untuk menyelamatkan mereka? Ya, jadi kita memang tidak bisa menyebutkan bahwa kelompok usia tertentu itu kebal terhadap virus ini. Jadi kita harus menganggap semua rentang usia itu peka. Ya, jadi kita tetap memperlakukan yang sama. Nah, siapapun yang kemudian terbukti tertular tentu harus mendapatkan perhatian yang sama. Perlakuannya tadi Bapak Wali Kota sudah memberikan gambarannya. Kalau pada saat dia menunjukkan gejala yang berat, misalnya demam tinggi atau sesak napas, tentu itu harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tetapi ketika keadaan klinisnya baik, bisa tidak perlu mendapatkan perawatan di rumah sakit, memang sebaiknya berada di rumah tetapi melakukan karantina mandiri, ya, dan yang melakukan karantina mandiri tidak hanya bayi itu saja, tetapi tentu ibunya otomatis dan bapaknya. Ya, Prof, kalau kita melihat beberapa kesaksian dari penderita COVID yang sudah sembuh, beberapa mengaku bahwa diberikan suplemen vitamin, utamanya vitamin C dan lain sebagainya. Nah, untuk balita seperti ini ada tidak upaya yang bisa dilakukan untuk menambah imunitas tubuh mereka? Paling tidak agar meminimalisir terpapar dari anggota keluarganya. Betul, jadi secara umum kita harus memastikan bahwa kekebalan si bayi itu cukup baik, artinya dari sudut gizinya dia harus tercukupi kebutuhan gizi sehari-harinya, makan, minum, dan sebagainya. Kemudian kebersihan dirinya juga harus dijaga tentunya. Sekali lagi tidak hanya bayi itu saja, jadi orang yang bersama-sama satu rumah itu juga harus bersama menjaga. Ya, karena pencegahan terbaik adalah sebenarnya kekebalan kita sendiri. Ya. Tentu kalau sudah ada gejala-gejala lain baru kita berikan obat-obat sesuai dengan gejala tersebut. Baik. Belajar dari kasus banyak begitu bayi dan juga balita yang terpapar COVID. Apa yang harus dilakukan orang tua yang mungkin masih harus bekerja di luar saat kembali ke rumah sebelum menyentuh bayi dan juga balita mereka, Prof? Nah, ini yang menjadi penting. Karena kita mesti menyadari bahwa mungkin artinya orang-orang yang bekerja itu sama sekali tidak merasa sakit, tetapi mereka bisa terpapar di luar, dan yang terpapar itu tidak harus mengenai hidung, mulut, atau mata mereka, tapi pakaian yang mereka kenakan. Itu yang mungkin akan terbawa ke rumah. Satu survei menunjukkan bahwa
sepatu pun bisa merupakan media untuk menularkan virus, jadi bisa terbawa. Karena kan kita tahu percikan air ludah atau dari hidung, itu jatuhnya tidak jauh, hanya 2 meter. Tetapi begitu jatuh di lantai, kemudian terinjak tidak sengaja, kemudian sepatu itu tercemar, nah itu bisa terbawa. Nah sampai rumah juga, masuk rumah, nah anak kecil main di lantai dan sebagainya, itu bisa menjadi media untuk penularannya. Jadi yang disarankan kalau kita baru pulang dari bekerja, saya pun menerapkan hal yang sama. Jadi begitu pulang, ganti baju dulu, pakaiannya dari luar itu sebaiknya langsung lepas untuk dicuci, kemudian kita mandi, baru kita mungkin kalau ada anak kecil ya baru kita memeluk anak kecil atau keluarga kita, ya. Tapi bersihkan dulu diri kita. Baik. Terima kasih Prof. Amin Subandrio. Dari sini kita belajar bahwa ada SOP juga yang harus dituruti oleh orang tua untuk bisa kembali ke rumah mereka apabila mereka bepergian dari luar. Dan terima kasih juga Pak Wali Kota. Kami nantikan upaya proaktif untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Malang, Jawa Timur.